Di KPK aja kita nggak menduga loh sesudah kasus Alun itu kok jadi luar biasa pelapor. Saya senang luar biasa. Pernah ada bahkan kepala daerah gitu di daerah Papua mengklaim hartanya 6 triliun loh. Tiba-tiba dia bilang gini, halaman tanah saya ini ada emas Pak. Emasnya itu dinilai. Wah kita susah nih. Saya menjamin 15 menit bikin LKPN. Orang bilang kok bisa? Ya ambil LKPN tahun lalu. Kalau nggak ada yang berubah, tetap. Harta nggak ada yang berubah, tetap. Bank nggak ada yang berubah, udah selesai dikirim. Cuma itu, nggak perlu melampirkan apa-apa kok. Cuma pertama aja Anda harus melampirkan surat kuasa. Lebihnya nggak. Sahabat Kompas.com, kembali lagi bersama Tatang Guritno di acara Gaspol Ngobrol Ngegas Pasti Nampol. Ini acara kelas wahidnya Kompas.com. Dan kita hari ini akan berbincang lebih dalam soal bersama salah satu tokoh nih ya. Kita akan membicarakan soal situasi korupsi di dalam negeri ya. Jadi kita sudah bersama dengan salah satu ahlinya. Selamat siang Pak Pahala Nainggolan. Selamat siang Pak Tatang. Selamat siang. Sehat Pak, ini kayaknya segar sekali. Sehat lah. Sehat. Harus terus ya Pak ya. Sehat dan normal. Jadi buat sahabat Kompas.com, Pak Pahala ini adalah Deputi Pencegahan dan Monitoring dari KPK yang nanti kita akan mendalami karena beberapa waktu belakangan ini kan KPK ini sering sekali memanggil ini Pak pejabat-pejabat yang kemarin di sosial media flexing dan lain sebagainya, langsung sama KPK panggil. Nah kita akan ngobrol hari ini dengan Pak Pahala. Tapi sebelum itu Pak, kabarnya ini Pak Pahala sekarang juga jadi koordinator di Stranas PK. Betul, ini Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Nah Pak, mungkin sahabat Kompas.com juga perlu ngerti ini Pak, apa sih Pak sebenarnya Stranas PK ini dan gimana sih nanti kondisi posisinya Stranas PK ini membantu kerja-kerja anti korupsi ini Pak? Ya, jadi Mas Tatang kalau di Indonesia ini pencegahannya ada dua. Satu yang di Undang-Undang KPK, itu pencegahan disebut LHKPN, gratifikasi, lantas mereview sistem dan rekomendasi gitu. Tapi yang satunya lagi ada yang disebut Stranas, jadi upaya pemerintah memperkuat pencegahan. Gitu. Nah Stranas ini sendiri sebenarnya turunan dari United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 yang bilang seluruh negara di dunia harus punya strategi nasional untuk pemberantasan korupsi. Nah kita dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 meratifikasi ya, bahwa kita setuju. Nanti diturunkanlah operasional dalam bentuk Perpres, dulu Perpres 55 di tahun 2012. 2007 pembentukannya Pak. Waktu itu ditunjuklah Bappenas yang melaksanakan. Nah, tahun 2018 pemerintah merasa lebih diperkuat dan lebih fokus pada pencegahan, dibentuklah lagi Perpres 54 2018. Bedanya dengan yang dulu, sekarang 5 lembaga mengeroyok upaya pencegahan. Dan ini bukan saran dan rekomendasi, langsung rencana aksi. Tapi Perpresnya bilang jangan banyak-banyak. 3 item aja. Perizinan tata niaga, keuangan negara, sama reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Jadi yang lain sih oke aja, tapi ini 3 prioritas. 3 ini diturunkan dalam bentuk rencana aksi. Jadi misalnya, yang disebut keuangan negara, rencana aksinya menyelamatkan penerimaan negara bukan pajak. Sudah lebih jelas kan? Yang melaksanakan siapa? Disebut langsung. Kementerian Keuangan, Kementerian SDM. Apa yang harus dilakukan Kementerian Keuangan? Disebut jelas lagi. Tiap 3 bulan direview sekretariat, saya ada di sekretariat, bos saya yang 5 kepala lembaga nih, kepala BPK, KPK, ketua KPK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Bappenas, Menteri PAN, dan KSP, saya lapor ke mereka. Setiap 3 bulan, saya bilang, Kementerian ABCD Pak tidak melaksanakan, Kementerian ini lelet, Kementerian ini baik, gitu ya. Di 3 fokus ini aja, nggak banyak-banyak. Nah, nanti 6 bulan sekali, ini para bos saya nih melapor ke Presiden. Laporannya sederhana aja. Biasanya cuma sehalaman. Kementerian ABCD tidak melaksanakan. Kementerian ini baik pelaksanaannya. Ini terhambat.
Nah, 5 kementerian ini dipakai iya, karena iya. kita lihat bagus juga. Beberapa saran perbaikan sistem. Misalnya ya, di KPK ada Direktorat Monitoring. Iya. Kita bilang gini, mineral batu bara ini harusnya dibuat sistemnya elektronik terintegrasi. Ya. Udah bener kan? Mm. Kasih rekomendasi ke SDM. SDM bilang, saya mau, tapi anggarannya nggak ada. Oke. Dan ini harus kerjasama juga dengan bea cukai, dengan Ya. sah bandar, dengan segala macam gitu. Ini gimana saya melaksanakannya? Nah, saran itu sulit dilakukan oleh SDM sendiri. Ya. Oleh karena itu lewat Stranas diambil jadi renaksi. Oke. Dikumpulin 8 lembaga duduk sini. Anda melakukan A, B, C, D, E, setiap bulan ini yang dilakukan. Nah, itu model kerja Stranas. Oh. Jadi lebih aksi untuk perbaikan sistem pencegahan, tapi mengkoordinasi. Sekarang ini mungkin ada sekitar 40-an kementerian lembaga yang menjalankan renaksi Stranas, dan sekitar 54 pemerintah daerah. Gitu. Jadi itu bedanya Stranas dengan kalau orang pencegahan KPK ada, tapi Stranas itu pencegahan juga. Kebetulan sekretariatnya di KPK dan di Kementerian Pencegahan. Gitu. Jadi kalau pemerintah daerah kenapa masih 54, Pak? Di antara mungkin ada banyak yang pemerintah lain. daerah ada 540-an gitu. Tapi kita bilang gini, yang disebut Stranas kan dia harus fokus ya. Misalnya fokus pertama perizinan. Kenapa sih izin kita susah? Ada OSS udah gampang, tapi begitu turun ke lapangan, ke daerah, soal tata ruang kan macet, ya. Petanya belum ada. Nah, kita pilih 5 provinsi saja. Anda harus jadi peta digital sampai level kabupaten, sehingga kalau saya 2 jam OSS-nya di BKPM dapat, saya yakin pasti bahwa ruangan di daerah juga ada. Jangan gampang di OSS, tapi begitu di daerah izin lokasinya ternyata belum ada, karena peta digitalnya nggak ada. Nah, 5 provinsi ini aja kita pilih dulu. Supaya kalau ini jalan, yang lain tinggal replikasi. Itu provinsi mana aja itu, Pak? Riau, Kaltim, Kalteng, Papua, dan Sulawesi Barat. Oh. Gitu. Sekarang udah artinya gini, kalau petanya digital, kalau saya dibilang saya butuh lahan gitu ya, saya minta izin perkebunan, butuh lahan 30.000 hektar, itu secara digital kelihatan ada loh lahan peruntukannya ini. Jadi jangan izin dikasih, nanti lahannya nyari ke daerah. Ini yang kita bilang pencegahan korupsinya jalan, karena begitu lahannya nggak pasti, main itu suap segala macam. Gitu ya. Kira-kira itu. Itu adalah perkenalan kita dengan Stranas ya, itu yang membedakan tuh sahabat Kompas.com. Nah, Pak, kita akan bermain hari ini, Pak Pahala. Iya. Karena banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan, dan juga ya tindak pidana korupsi masih terus terjadi. Akhir-akhir ini juga banyak yang flexing yang langsung dipanggil KPK. Kita akan bermain sahabat Kompas.com, ada berapa kartu ya? 5 kartu yang akan kita acak. Ini kita kocok dulu, Pak, untuk nanti diambil secara random dan dijawab ya oleh Pak Pahala. Silakan, Pak. Monggo. Ya. Gua ambil yang tengah aja nih. Ambil tengah, siapa? Mafia tanah. Ya, mafia tanah. Ini ya, mafia tanah ya, rekan-rekan. Jadi ini menarik, Pak, melihat mafia tanah ini kan kemarin KPK baru saja memanggil Kepala BPN Jakarta Timur, Sudarman Haria Saputra, dan istrinya itu, Pak, yang diperiksa 21 Maret karena juga ini memamerkan apa, Pak? Ya, gaya hidup yang berlebihan di sosial media. Kebetulan netizen kita ini kan ngeri sekali nih, Pak. Monitoringnya nggak kalah ini sama Pahala kayaknya. Betul. Set itu, Pak. Nah, kemudian kalau kita lihat juga KPK ini kan terlibat juga tuh, Pak, untuk pemberantasan mafia tanah yang kemudian kemarin disampaikan oleh Pak Jokowi juga ya, Pak, dari tahun 2022 kemarin. Nah, sebenarnya ada dugaan nggak sih, Pak, ketika kemarin proses mengklarifikasi ya, Pak, kalau KPK itu. Jadi kalau kita lihat mafia tanah begitu banyak, begitu masif, jadi konsentrasi Pak Jokowi juga. Di antara pejabat-pejabat yang mungkin sudah dipanggil, kalau kita bicara kemarin soal Sudarman, KPK menemukan bahwa ada dugaan nggak ya sebenarnya terlibat juga ini, atau
terindikasi mafia tanah, Pak? Ya, jadi kalau mafia tanah tuh ya seperti namanya ya. Mafia tuh kan nggak ada yang jalan sendirian. Dia pasti ada orang pemerintah dan orang non pemerintah. Nah, itu kan kalau kita lihat di film-film juga selalu begitu dia. Jadi kerjasama beberapa oknum di pemerintahan memfasilitasi dia pasti, dan orang di luar pemerintahan. Gitu. Jadi khusus mafia tanah gitu kita merespons gitu, karena Pak Menteri juga dulu sebutkan bahwa fokus pemberantas mafia tanah, intinya kita lakukan dari Direktorat Monitoring kajian tentang gimana sih sistem pengelolaan informasi pertanahan nih di BPN se-Indonesia. Tapi kita fokus di 12 kantah yang di DKI dan sekitarnya, plus beberapa di luar, tapi yang 12 di Bekasi, Depok gitu ya, karena ini paling sering. Kita lihat sistemnya gitu. Intinya yang kita bisa sampaikan dan kita sampaikan ke Pak Menteri bahwa keterbukaan itu masih sangat kurang. Keterbukaan informasi ya masih sangat kurang. Padahal kalau kita lihat upaya digitalisasi di BPN udah jalan gitu ya. Hanya kok masyarakat masih merasa kok nggak ketahuan dia prosesnya sampai mana, syaratnya apa gitu, akibatnya gitu ya. Jadi masyarakat selalu pakai pihak ketiga. Ya kan, karena dia tahu kalau ke BPN, ya disurvei deh. Kalau ke BPN kita bilang 65% dari yang ngurus di BPN itu ternyata pakai pihak ketiga. Lah kita bilang, Pak Menteri, kenapa orang nggak mau ngurus sendiri? Kan gitu kan. Karena ya itu ribet, orang bilang. Padahal dari BPN kita tahu pasti upaya digitalisasi berjalan cepat. Nah makanya kita bilang, ayo deh kalau gitu mafia tanah ini secara sistemik diberantas dengan cara lebih membuka akses kepada masyarakat. Gitu. Siapa saja bisa mengakses. Kalau saya memohon, apa syaratnya? Nah itu bahkan sampai kita ngomong detail bener loh. Pak Menteri, jangan lewat sosialisasi, lewat YouTube aja. Coba lihat di YouTube, siapa yang nerangin proses pengurusan peningkatan hak? Para lawyer, nggak ada kepala pertanahan. Coba yang ngomong kepala pertanahan, 1000% orang percaya. Nah, yang begitu sampai sedetail itu untuk membahas mafia tanah itu. Nah, terkait dengan beberapa oknum pejabatnya yang flexing segala macam gitu, mungkin terkait, ya mungkin tidak. Tapi maksud saya gini, kita percaya setiap mafia tanah itu pasti ada oknum di dalam. Ya, pasti. Dan oknum itu tidak mungkin sendiri. Siapa juga yang main sendirian? Kan pasti itu, sistemik gitu, Pak ya? Pasti ada yang gitu. Oleh karena itu kita bilang, flexing ini sebenarnya letupan yang kita lihat sebagai ini kok nggak normal gitu ya. Jadi artinya gini, kita PNS ini kan normal aja hidupnya kan, udah keukur lah rezekinya gitu kan. Kalau ada yang memamerkan segitu tinggi, kita berpikir dalam bagian ini gitu, bahwa mungkin gitu, ini mungkin nih sekali lagi belum tentu, mungkin ini bagian dari yang kita sebut ada orang-orang di BPN yang nggak sabar jadi pegawai negeri, kalau kita bilang gitu kan. Kita sekarang PNS gitu dengan segala tunjangan yang resmi ya gitu kan, mungkin dia nggak sabar karena ada yang menawarkan plus informasi yang memang tidak terbuka, dimanfaatkan gitu ya. Jadi kayak saya bilang memanfaatkan begini, kan yang tahu informasi tentang pertanahan di BPN. Kalau saya pengusaha misalnya, saya datang bilang saya mau bangun real estate 1000 hektar, di mana yang tersedia? Lahannya mana ini? Lahannya mana yang tersedia? Peruntukannya mana yang boleh? Kan BPN yang tahu. Nah kita bilang kenapa harus diumpetin? Buka aja ke masyarakat. Jadi nggak usah nanya-nanya. Gitu loh. Jadi orang nggak perlu tanya ke pihak BPN, dia akan bisa mengakses secara langsung gitu ya. Nah, itu yang kita bilang di 5 provinsi kita coba, karena kita bilang gara-gara nanya, kalau ada 3 orang yang nanya kan, oh berarti ada 3 yang berminat nih. Saya punya informasi paling gede siapa nih? Ya kan gitu ya Pak ya. Nah itu keterbukaan itu sesederhana itu sebenarnya. Jadi dan digital memungkinkan loh sekarang. Apa aja pakai digital bisa. Nah itu yang kita sampaikan ke BPN dalam rangka memberantas mafia tanah. Kita bilang obatnya cuma satu, dibikin transparan. Nanti yang kelihatan di luar prosedur langsung dihukum. Oke. Segitu aja. Nah Pak, tapi kalau kemarin dari panggilan yang dilakukan KPK oleh kepada Pak Sudarman itu kan kemudian juga memperlihatkan bahwa ternyata beberapa pegawai di BPN itu memang, ya kalau kita berkaca dari Pak Sudarman, kok
tadi Bapak bilang ada letupan, wah kayaknya rezekinya sebenarnya sudah bisa diukur gitu. Tapi ada letupan. Apakah ini kemudian juga akan membawa KPK untuk melihat secara apa Pak, mungkin secara masif bahwa memang ada memang pegawai-pegawai BPN yang ada kecurigaan bahwa nggak wajar juga ini. Pasti kalau itu kita kerjasama dengan irjennya, kita bilang begini. Kalau yang kena pidana dari KPK kan sudah jelas ada kepala pertanahan di Kalimantan dan di Riau. Itu Kanwil di Riau yang terakhir gitu. Jadi artinya sistemnya sudah ada, tinggal perlu ditingkatkan transparansinya lewat digital. Tapi orang-orangnya kan masih sisa. Ada yang jelas yang udah 2 gitu. Nah yang ini kita bilang, kita ingatkan gitu. Kita undang klarifikasi sebenarnya. Karena kita mau lihat juga gitu. Kadang-kadang kalau cuma diinget-ingetin aja orang kan terima kasih Pak, gitu, Pak. Terima kasih udah diingatkan gitu. Nah kalau lihat klarifikasi ini, kita lihat rekening banknya. Kan gitu kan, ada nggak dia penerimaannya yang di luar penerimaan yang normal. Sebab itu esensi dari klarifikasi. Jadi kita undang dia datang, kita bilang menurut laporan Anda ini ada harta Anda, banknya anak dan istri ya. Udah gitu ini ada hartanya, mobil, rumah segala macam. Ini oke nggak? Dia bilang oke. Baru kita cari data keluar. Kita ke bank, kita ke BPN, kita ke asuransi, nyocokin gitu ya. Kalau namanya ke bank itu sampai detail transaksinya kita bisa lihat. Rekening korannya kita bisa lihat. Nah, kalau ada di situ penerimaan, yang kan kita tahu kalau pegawai negeri penerimaannya apa, gitu kan? Kita undang lagi dia klarifikasi, kita tanya, ini apa. Kalau dia bilang hangu nggak jelas, ini berarti gratifikasi, kita pindahin ke penindakan. Selesai. Oh. Jadi sedetail itu sebenarnya Pak ya? Itulah esensi klarifikasi. Makanya kita nggak bisa kasih tahu ke Tatang, Bang, ini harus klarifikasinya ini loh. Jangan loh, karena itu kan ada. Tapi kalau orang diklarifikasi gitu agak-agak demam gitu nggak Pak Hala biasanya itu? Baik-baik aja. Agak baik-baik aja. Seneng dia diundang. Saya mengundang loh, bukan memanggil loh. Oh iya, semangat gitu Pak. Iya, dipanggil teman saya Pak Karyoto takut dia. Pencegahan kan mengundang. Dikasih snack, dikasih kopi, boleh pilih. Tapi mereka juga dikasih snack itu sama KPK nafsu makan juga Pak. Kalau diklarifikasi gitu. Iya. Oke Pak, kita bersambung ke kartu saja. Waduh ini awal aja udah seru ya. Nih, Pak. Silahkan. Oke, ini kartu lagi. Ya. Ini ya? Ya. Flexing nih. Aduh, nyambung flexing. Ya. Coba kita lihat dulu ini briefingannya apa ini flexing. Ya. Ini yang kemarin Mbak Rame yang membuka juga sebenarnya soal jadi kemana-mana. Kemarin kan bermula dari kasusnya Rafael Alun. Iya. Kemudian sampai kemana-mana. Nah sampai akhirnya hari ini juga jadinya Pak Presiden kemarin juga minta nggak boleh ada buka bersama. Wah itu jadi kemana-mana lah pokoknya Pak itu Pak. Nah ini sebenarnya pertanyaan Pak, kemarin kan KPK juga sempat meminta bahwa netizen nih kalau bisa misalnya memang melihat ada pejabat-pejabat negara yang kayaknya flexing banget nih, tolong diviralkan gitu atau dilaporkan ke KPK. Sebenarnya Pak, emangnya ini banyak pertanyaan dari netizen, emang KPK nggak bisa nyari sendiri gitu Pak? Itu netizen. Iya. Itu gimana Pak? Oke, itu benar kan. Emang KPK nggak bisa nyari sendiri gitu ya? Ya bisa, tapi cuma segini kekuatannya. Nah, padahal di undang-undangnya KPK disebut loh bahwa pemberantasan korupsi itu bersama elemen masyarakat. Nah, jadi saya mau merespon gini, ini bukan bilang bisa nggak bisa, bukan. Ini yang kita harapkan partisipasi elemen masyarakat, gitu. Dengan memberikan informasi yang kalau saya harus fair juga di KPK aja kita nggak menduga loh sesudah kasus Alun itu kok jadi luar biasa. Saya senang luar biasa. Kita bilang di e-announcement LKPN, udah kita bilang kan, kalau Anda menemukan sesuatu, adukan. Tapi kan kita nggak tahu kayak apa, dan sangat rendah.
pengaduan. Tiba-tiba rupanya pengaduan model begini yang masyarakat senang, dan saya harus akui fungsi monitoring KPK dibanding netizen ya kalah jauh lah. Ini 280 juta orang yang memonitor. Kita cuma ini. Oleh karena itu kita bilang ini, terlepas dari kita bisa nggak bisa, masyarakat punya ruang untuk pencegahan korupsi lewat di undang-undang disebut elemen masyarakat bersama-sama. Nah, lewat ini antara lain pengaduan. Dan kita janji merespon semua, termasuk hasilnya. Yang flexing-flexing ini kita bilang, itu kalau kita monitor, udah banyak loh yang turun dari postingannya gitu, menghilangkan. Di take down itu banyak banget gitu. Saya pikir hebat ya masyarakatnya. Saya harus akui. Jauh lebih efektif pencegahan masyarakat dibanding kita. Tapi yang sudah, pasti kita respon. Jadi yang flexing ini, kalau kita bilang sih, belum tentu juga dia melanggar hukum, belum tentu. Tapi yang jelas dia melanggar kepantasan. Jadi kita bilang, bahwa ada yang boleh, ada yang tidak boleh, tapi ada yang pantas, ada yang tidak pantas. Nah, mereka ini tidak pantas sebagai PNS gitu ya, abdi negara gitu ya, dibayar dari pajak rakyat, jumlahnya orang tahu, tiba-tiba dia menunjukkan ketidakpantasan. Jadi kalau menurut saya dari KPK bilang begini, pamer kekayaan itu, kalau itu Raffi Ahmad kan nggak pusing kita. Dengan PNS nggak pantas Anda. Tapi melanggar hukum apa enggak? Mari kita undang klarifikasi. Baru dia ke dalam. Apakah sumber dari Anda bermewah-mewah ini sumber yang sah atau enggak? Kalau enggak sah, maka dia pindah ke penindakan. Nah, kira-kira gitu logikanya. Oleh karena itu, KPK nggak pernah komentar soal flexing. Silakan aja. Dilaporkan masyarakat, kita langsung. Tapi ke bawahnya yang kita cari. Sumber dari segala kemewahan ini. Gitu. Kita fokus karena kita penegak hukum ya. Menurut aturan hukum, sumber pendapatan pegawai negeri itu apa saja. Itu saja. Kalau Anda menerima di luar itu, berarti gratifikasi atau suap. Tinggal simbol itu ya Pak ya sebenarnya. Kira-kira itu logika jalannya ya, kenapa? Nambah banget. Nambah banget. Kalau dulu kan cuma di misalnya pengaduan gitu Pak. Sekarang ngecek Twitter, KPK gitu, Instagram, TikTok gitu. Apalagi lelet banget nih KPK gitu. Gimana sih nggak dipanggil-panggil gitu. Iya. Tapi ada ini juga ya Pak. Artinya merasa bahwa semangat anti korupsi itu mulai menular gitu ya. Pengennya dari Mas Tatang juga dijaga nih momentum gitu loh. Di foto tetangganya gitu kan, kalau punya mobil mewah dan tiap hari dia pakai. Cek juga di LKPN, terdaftar nggak tuh mobil? Kalau nggak, udah diviralkan aja, pasti kita respon. Kita seneng bener dengan digital nih, kelihatannya kayaknya begini ya model pengaduan yang paling enak, diviralkan aja gitu. Nggak bekerja sendiri gitu. Iya, betul. Nah, Pak, kalau KPK sendiri melihat, jadi di momen Ramadan ini kan kemarin Pak Jokowi sudah menyampaikan pejabat jangan buka bersama lah dan lain sebagainya. Dari KPK sendiri sepakat nggak sih Pak dengan arahan ini? Apakah memang selama ini melihat bahwa momen-momen Ramadan ini sering juga justru malah dipakai untuk yaitu tadi entah flexing, entah gratifikasi dan lain sebagainya? Saya tentunya nggak akan komentar kalau itu udah kebijakan ditetapkan, kita jalankan gitu ya. Tapi yang kita mau bilang memang ada namanya elemen kepantasan, gitu ya. Jadi sama sekali bukan melanggar hukum atau tidak, bukan. Kepantasan saja. Apa pantas gitu? Kita melakukan katakanlah buka puasa bersama di hotel segala macam gitu kan, gitu. Sementara kan kita bukan negara yang baik-baik saja dalam arti bukan negara yang berkelimpahan, gitu kan. Wong buktinya masih 40 juta orang masih dikasih bansos yang 600.000 misalnya gitu kan. Nah ini kepantasan itu yang harusnya mulai didorong gitu supaya kita jangan jatuh ke apa-apa harus diatur boleh tidak boleh. Jadi kayak anak SD kan kita. Boleh tidak boleh, boleh tidak boleh. Padahal harusnya kalau kita udah cukup baik, masyarakatnya cukup dewasa, itu udah mulai pantas tidak pantas. Artinya nggak perlu ada aturan-aturan gitu, orang udah mengikuti. Tahu diri aja sendirilah gitu kira-kira gitu. Ini buka puasa bersama tuh pakai uang negara loh. Iya kan pakai uang negara loh. Kalau kurang siap swasta membantu, tapi pasti pakai pamrih. Itu gitu kan saya yang bantu dulu Pak itunya gitu. Nah yang begini-begini saya pikir dari sisi pencegahan baik gitu loh. Baik. Jadi dia menjauhkan
katakan penggunaan uang negara yang tidak efisien, yang kedua juga menutup ruang supaya udahlah jangan undang-undang swasta, nanti dia kongsi jahat itu tidak datang gitu ya Pak ya. Pasti ada pamrih nanti dia. Kita pikir itu. Ya, sudut pandangnya itu cukup menarik itu Pak. Tapi banyak juga mungkin yang berkelit bahwa wah ini buka bersama bareng ini meningkatkan ekonomi masyarakat. Tapi di hotel bintang 5 itu ekonomi masyarakat mana itu gimana itu Pak? Ya boleh aja. Boleh aja lah ya itu ya. Alasan sih bisa aja. Sekali lagi nih kan kalau kita cerita kepantasan kan kita bisa dari pagi sampai sore ini kita bahas. Mana yang pantas, mana yang nggak pantas. Pantas buat saya belum tentu buat orang lain. Ya, gitu. Tapi sekali lagi kita bekerja dibayar sama pajak rakyat. Oke, itu yang harus jadi harusnya dari situ juga harusnya agak tega nih kita makan di gitu loh ya kira-kira begitu. Kalau soal komunikasi sama masyarakat nggak lewat buka puasa bersama juga bisa. Banyak hal bisa dipakai ya Pak ya. Betul. Siap. Oke Pak, 3 kartu lagi. Yang mana nih yang nih? Aduh, LHKPN. Pak Pahala, ini sebenarnya kemarin kan masyarakat itu kan banyak yang bertanya juga bahwa soal record kekayaan seorang pejabat itu kan bisa dilihat LHKPN dan ini terbuka untuk umum. Tapi sebenarnya apa saja sih Pak yang harus dilaporkan, mekanisme pelaporan di LHKPN itu? Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu karena loh kok bisa misalnya katakanlah kasusnya si Alun itu Rafael Alun 56,1 miliar katakanlah, tapi ternyata dalam proses pencariannya ada banyak macam-macam. Sebenarnya seperti apa sih Pak prosesnya? Iya, jadi LHKPN itu sebenarnya mulai tahun 99 udah diatur. Jadi ada undang-undangnya. Itu sejalan dengan reformasi ya. Waktu itu dibilang bahwa gini, sebagai pejabat publik saya terkategori lah sebagai penyelenggara negara. Jadi nggak semua PNS yang 4 juta loh. Hanya penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu bahasa kasarnya eselon 1, eselon 2 dan beberapa jabatan yang berisiko tinggi, misalnya hakim, penyidik gitu ya. Jadi tertentu saja ditentukan. Anda kan diberi wewenang oleh publik ya dan diberi fasilitas. Nah, kan? Untuk itu sebagai balasannya Anda harus transparan. Itu esensinya itu sebenarnya. Sebagai pejabat publik, Anda punya kemudahan, tapi Anda harus transparan. Nah, waktu itu disiapkan juga undang-undang sampingnya. Kalau Anda tidak benar melaporkan kekayaan, ini sanksinya. Waktu itu. Ada, tapi RUU ini nggak jadi keluar, RUU LHKPN-nya yang jadi undang-undang tahun 99. Dipindahkan ke KPK 2003. Nah, esensi yang dilaporkan sebenarnya ya semua harta saya dan istri plus anak dalam tanggungan. Dalam tanggungan saja, kalau udah menikah anaknya nggak usah. Nah, yang saya dapat itu saya laporkan misalnya umumnya terdiri dari harta bergerak, kendaraan segala macam, dan harta tidak bergerak. Harta bergerak itu pasti kita cek ke Samsat online. Jadi kalau mengklarifikasi harta bergerak itu artinya kita klarifikasi, Anda laporkan mobilnya 3 atas nama Tatang, saya ke Samsat online se-Indonesia, nanti keluar tuh. Ternyata Pak Tatang punya di ini mobil lain. Nah, kita undang. Kata Samsat Jawa Timur Anda punya loh. Nah, ini coba terangin. Wow kan dia kan gitu. Demam itu Pak langsung pusing gitu. Saya lupa Pak gitu. Lupa ngelapor gitu. Oke, betulin. Nah, tapi yang sering sebenarnya properti, tanah dan bangunan. Nah, ini agak tricky juga ini. Karena tanah dan bangunan kita konfirmasi ke BPN se-Indonesia. Ada nggak sertifikat yang namanya atas nama Pak Tatang? Gitu. Ini pakai NIK nih, jadi nggak mungkin salah ya. Kalau ada 5, ternyata di laporan ada 3, kita tanya, loh ini yang 2 ini kenapa Anda nggak lapor? Itu dalam proses jual Pak, atau apalah gitu. Tapi kalau nggak pas, silakan diperbaiki. Nah, yang masalah dengan properti ini kan nilainya nambah. Nih kita spesifik aja di kasusnya Alun ya. Nilai belinya dulu hanya 5 miliar. Serangkaian properti dia hanya 5 miliar. Tapi beliau memvaluasi, kan nggak mungkin harganya nggak naik. Dia beli tahun 98 atau 99. Nah, divaluasilah jadi 51 miliar.
Ini sekaligus edukasi buat masyarakat. Kalau orang hartanya meningkat tiap tahun, itu mungkin kalau itu hartanya properti. Kan naik terus nilainya. Dan dia naruh valuasinya. Berdasarkan kalau kita usul, NJOP aja lah. Tapi kalau Anda punya yang lain nilai silakan. Tapi kalau harga beli nggak mungkin. Karena kan udah naik. Ya. Gitu ya. Nah itu yang bisa menerangkan kenapa sebagian besar orang itu LKPN-nya naik terus setiap tahun. Ya. Bukannya salah, bukan. Karena mungkin properti sebagian besar. Ya. Dia naik. Gitu. Nah itu yang properti. Nah yang ketiga yang tentunya yang paling penting ya kas dan setara kas. Jadi deposito, asuransi segala itu kita cek online ke seluruh perbankan di Indonesia pakai sistem tertutup dan cepat. Asuransi dan bursa efek. Jadi kalau Anda punya saham, punya obligasi itu nggak usah khawatir. Gitu. Sebut aja ada saham gitu mau 5 apa 10 nggak usah khawatir. Saya ngecek sendiri ke sana. Nanti yang sana ngasih tahu dia punya sekian. Kalau ada perbedaan kita undang. Tapi khusus buat bank. Kalau ada perbedaan, satu yang paling sering, punya rekening nggak dilapor. Nah, itu begitu dapat dia, itu punya anak saya Pak, ya kalau nilainya kecil nggak apa-apa. Tapi yang kedua yang lebih penting lagi transaksi di dalamnya, karena kita lihat transaksinya. Sekali lagi kita fokus pada penerimaan. Ya, kalau ada penerimaan di luar yang seharusnya, pasti kita klarifikasi. Kalau tidak bisa diterangkan dan terkategori gratifikasi atau suap, pasti kita pindahkan ke penindakan. Nah, itu yang kita lakukan dalam proses 380.000 laporan elektronik. Nah, itu. Kita olah pakai sistem, mana yang kita sebut outliers, yang loncatnya tinggi banget. Ini sekarang mau klarifikasi. Salah satu pegawai Kementerian Keuangan gitu dari cuma hartanya berapa juta tiba-tiba naik jadi puluhan miliar. Ya. Saya ditanya itu kenapa gitu. Loh dia menyatakan saya punya warisan perhiasan sekotak. Menurut saya harganya 200 miliar. Ya boleh-boleh aja silakan aja gitu kan. Makanya loncat tinggi. Nah itu langsung masuk ke dalam sistem kita outliers nih. Ini orang kenapa loncatnya tinggi bener. Kita lihat lagi dalamnya. Kalau loncatnya karena properti, masuk di akal. Tapi kalau karena tiba-tiba dapat warisannya itu perhiasan dan bebas aja mengevaluasi. Pernah ada bahkan kepala daerah gitu di daerah Papua mengklaim hartanya 6 triliun loh. Tiba-tiba dia bilang gini, halaman tanah saya ini ada emas Pak. Emasnya itu dihilang. Wah kita susah nih. Iya. Jadi dia ternyata flexing juga ke LHKPN ternyata. Saya bilang Iya, ada pertanyaan Pak dari netizen ini Pak. Kalau misalnya kayak baju branded, tas branded, sepatu branded, perlu dilaporin ke LHKPN nggak? Perlu. Ada di dalam nama kategori perhiasan, jam tangan ya, sampai peralatan rumah tangga. Oh, sedetail itu ya Pak? Sedetail itu, nggak mesti eksak sih jumlahnya. Tapi yang kita bilang gini, LKP ini sebenarnya kan kita bukan cerita soal ini benar apa nggak benar, detailnya itu. Tapi yang kita mau bilang gini, Anda pejabat publik dibayar negara, dibayar masyarakat, harus terbuka soal harta dan pendapatan. Itu yang dari bank kan. Penyakitnya sekarang itu, penyakit. Satu, tidak mau lapor. Nah ini yang tidak mau lapor nih, ya Tatang bilang lah. Anda dibayar masyarakat, diminta keterbukaannya, tidak mau. Ini kira-kira orang kayak apa? Menurut saya. Ini karena pimpinan instansinya tidak tegas. Di beberapa kita laporin ke menterinya, langsung dikeluarin edaran. Anda kalau nggak ngelapor, nggak bisa akses gaji. 100% langsung. Iya. Kan? Nah yang kedua, melapor tapi tidak pakai surat kuasa. Nah ini satu lagi deh. Melapor tapi nggak pakai surat kuasa. Yang saya cerita ke Samsat, ke bank, itu kan karena ada surat kuasa. Ya. Sekarang dia ngelapor tapi sengaja tidak pakai surat kuasa. Ini niatnya emang niat nggak bener nih. Nah itu kalau Tatang dan masyarakat boleh bantu kami, lihatlah di ILKPN orang yang biasa beredar sebagai pejabat tapi terkategori LKPN-nya tidak lengkap. Jadi nggak diumumin jumlah hartanya. Namanya ada. Dia harus nyampein, dia sudah menyampaikan, tapi kita bilang tidak lengkap.
itu artinya dia tidak menyampaikan surat kuasa. Silakan ditagih ke masing-masing orang itu. Kalau kita udah capek nagihnya, udah nyuratin tidak lengkap, tolong sampaikan surat kuasa. Tapi kita ngerti apa sih maksudnya dia nggak masukin surat kuasa? Supaya nggak bisa dicek. Oh, mengaburkan itu, Pak. Ada sekitar 1.500 orang sekarang yang model begitu. Waduh. Dan itu pejabat top semua. Dan yang ketiga, melaporkan tidak benar. Nah, tidak benar ini nih yang sekarang berkembang tuh gara-gara flexing, gara-gara masyarakat ngefoto. Ini ternyata dia sering loh muncul di ruko ini, jangan-jangan ruko ini punya dia nih. Nah, gitu kan, dilaporkan, kita lihat di BPN, oh bukan punya dia, tapi nama saudaranya. Nah, kita cek lagi nih, saudaranya orang mampu bukan sih gitu. Mampu nggak saudaranya atau orang tuanya beli ini ruko? Kayaknya nggak mampu nih. Ah, kita undang lagi. Kita udah lihat nama ini sebenarnya jangan-jangan Anda pinjam nama nih. Coba, itu proses klarifikasinya. Tapi 3 ini, yang pertama tidak patuh lapor, hanya segelintir oknum. Tapi yang kedua melapor tidak pakai surat kuasa, sekitar 1.000 sampai 2.000. Yang ketiga ini yang melapor tidak benar. Ini masyarakat sangat besar ruangannya untuk partisipasi yang ketiga. Yang kedua juga bisa. Lihat namanya, kalau ndak ada LHKPN-nya dan terkategori tidak lengkap, itu berarti dia tidak menyampaikan surat kuasa. Saya mohon bantuan. Patah tangan masyarakat. Tanyakan kepada dia, kenapa kok nggak masukin surat kuasa? Kok belum ini LHKPN gitu ya, Pak ya? Saya minta bantuan dari KPK. Nah, Pak, tapi tadi menarik soal ada sekitar 1.500-an sampai 2.000 yang tidak menggunakan surat kuasa. Ataupun juga tadi ada yang memang tidak lapor dan KPK sudah sering mengirimkan surat. Kalau misalnya sampai akhir batas waktu itu mereka tidak melapor, sebenarnya ada langkah atau kewenangan secara sanksi nggak sih Pak yang bisa diberikan oleh mereka menjadi kewenangan KPK gitu Pak? Ya, jadi kita turunkan undang-undang ini dalam peraturan KPK gitu ya. Nah, sekarang kita sedang merevisi peraturannya karena sanksinya di undang-undang cuma dibilang sanksi administratif yang diberikan atasan. Oke. Sekarang kalau atasannya nggak berkomitmen kan nggak mungkin dia kasih sanksi. Kalau atasannya berkomitmen pun sanksinya hanya administratif. Nah, kita merubah peraturan KPK dengan KPK aja yang memberi arahan gimana sanksinya. Sanksi administratif itu kita baca sebagai satu, kita mau tulis nih. Orang yang nggak menyampaikan LHKPN jangan dikasih jabatan. Jadi dia tidak layak untuk jabatan. Gitu ya. Yang kedua, sanksi administratifnya kita mau perkenalkan denda aja. Gitu. Dan kita umumkan aja ke publik. Gitu. Karena udah tinggal dikit lagi kok, sebenarnya nggak patuh nih tinggal dikit lagi. Cuma orang-orang yang kalau kita bilang nih mau apa ya, motivasinya nggak jelas. Gitu. Wong nyampeinnya nggak susah kok. Saya menjamin 15 menit bikin LKPN. Orang bilang kok bisa? Ya ambil LKPN tahun lalu. Kalau nggak ada yang berubah, tetap dah. Harta nggak ada yang berubah, tetap. Bank nggak ada yang berubah, udah selesai dikirim. Dan cuma itu, nggak perlu melampirkan apa-apa kok. Cuma pertama aja Anda harus melampirkan surat kuasa. Lebihnya nggak. Ya, benar. Jadi memang semudah itu sebenarnya dan ya ini lagi diatur supaya biar nanti diumumkan publik, biar publik sanksi administrasi yang kita mau atur secara khusus supaya kalau dia nggak melaporkan tuh kayak apa, kalau melaporkan tidak pakai surat kuasa tuh kayak apa, supaya biar masyarakat nggak fair juga ada yang melapor dibully karena hartanya tinggi, lebih bagus saya nggak ngelapor atau ngelapor nggak pakai surat kuasa, orang nggak tahu harta saya berapa, kan nggak fair. Nah, tapi tadi kalau ada yang memang memvalidasi atau merasa bahwa hartanya itu besar banget Pak, kayak tadi pejabat yang di Papua itu merasa tanahnya ada emasnya. Nah, itu kan berarti flexing dalam membuat LHKPN. Misalnya Pak. itu gimana Pak KPK mendalaminya itu? Ya, kita bilang gini, kalau valuasi yang di bawah tanah kan kita juga ngerti ya, kita kasih note saja. Tapi flexingnya dua nih. Ada yang kayanya nggak kira-kira, ada yang miskinnya nggak kira-kira. Pura-pura miskin. Jadi ada juga yang hartanya minus. Kita bilang, nah ini udah umur 50 masih hartanya minus, lu jangan keburu mati ntar. Utangnya gimana? Oh, karena utangnya terlalu banyak misalnya gitu ya Pak? Kita sih coba bilang gini, ya namanya 380.000 orang suruh lapor. Ada yang membesar-besarkan, ada yang mengecil-ngecilkan. Ada yang keterlaluan membesar-besarkannya, ada yang keterlaluan memperkecilnya. Kita sih cuma lihat gini,
Ini resikonya aja. Resikonya. Misalnya gini. Kalau dia maju buat calon bupati. Nah, ini menarik. Harus ngasih LKPN kan. Dia kecil-kecil kan sampai minus. Kan nggak masuk di akal. Lah kan mau calon bupati nanti ngeluarin biaya kampanye. Masa minus? Ini bahaya. Karena nanti dia minta sponsor kebanyakan. Sponsor ini kan masih ada pabriknya. Nah itu kalau kekecilan. Kalau dia melapor gede-gede banget gitu, kita bilang ya kalau valuasi itu udahlah kita kasih note saja. Kita bilang kasih saya surat yang kira-kira membuktikan bahwa di atas tanah Anda yang sehektar ini ada emasnya nilainya 1 triliun. Ya. Kalau dia bilang nggak ada ya sudah gitu, kita tulis saja ini nggak ada nih angka gitu. Kira-kira gitu. Oh iya. Jadi menarik juga. Jadi ada flexing ke atas, flexing ke atas, flexing ke bawah. Nah, Pak, ini kan tadi soal ada beberapa pejabat yang belum lapor LHKPN. Ini salah satunya ini kan yang disebut oleh netizen tadi, Pak Budi Gunawan itu. Nah, itu ini gimana, Pak? Apakah memang ada beberapa jabatan yang memang nggak perlu atau sebenarnya harus gitu? Katakanlah kalau misalnya dalam kasusnya tadi kepala BIN gitu misalnya, memang ini dirahasiakan gitu, atau seperti apa sih Pak sebenarnya? Pada dasarnya kalau di undang-undang semua penyelenggara negara, jadi sederhananya mungkin eselon 1, eselon 2, menteri, legislatif, semua anggota DPR, semua anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, itu pada dasarnya seingat saya tidak ada yang dikecualikan. Bahkan undang-undang memberi yang namanya perluasan. Perluasan ini kira-kira gini. Kalau di eselon 1 dan eselon 2 itu direktur, dirasa oleh pimpinan lembaganya, sebenarnya yang di bawahnya loh yang kira-kira lebih beresiko, gitu ya. Maka dia bisa memperluas. Beberapa daerah menyebut perluasan. Kementerian Keuangan memperluas bahwa jabatan ini, bendahara misalnya, masuk sebagai penyelenggara negara. Walaupun dia tidak eselon 1. Walaupun tidak eselon 1, tidak eselon 2 gitu. Jadi ada bahkan mekanisme perluasan. Jadi kalau pengecualian seingat saya tidak ada, yang ada bahkan opsi untuk perluasan. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau dibilang tidak menyampaikan sama sekali. Jadi gini, ada dulu menyampaikan lagi zaman manual, lantas kita rubah jadi elektronik, kita minta penyampaian lagi. Gitu. Saya harus periksa dulu apakah dulu lagi manual dia menyampaikan. Sekarang elektronik belum, atau seperti apa nanti saya cek lagi. Siap. Oke, itu ya sahabat Kemas.com soal per LHKPN-an yang cukup banyak juga ini Pak tadi Pak. Jadi yang Pak Alex, saya mohon juga jangan berprasangka seburuk itulah. Gitu. Saya nggak yakin Pak Alex akan menggunakan akan mengorbankan reputasinya untuk karena itu. Saya sekarang udah di WA berkali-kali, Pak Bupati saya punya ini itu entar foto, jangan cuma cerita punya ruko, punya ini punya itu gitu. Foto, alamat jelas supaya kita bisa ngecek lebih cepat. Kita sih dari KPK inginnya dikembalikan ke PP yang lama saja. Tidak boleh berbisnis. Daripada susah nanti. Karena PNS ini kalau berbisnis bahaya.